Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself before. My name is Alvina Lailatul Muflihatin. I'm from Agribusiness C class, and in this beautiful occasion, I will explain about perencanaan usaha tani komoditas jagung di Kabupaten Gresik. And I will classify my speech by 5 points. So let's check this out. For the first point is pentingnya komoditas jagung. Jagung merupakan komoditas pangan utama pangan yang penting dan menjadi pemegang strategis dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Tanaman jagung tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi saja, namun juga tanaman jagung dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan juga pakan ternak. Produksi jagung di Indonesia sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu dibarengi dengan juga permintaan jagung yang semakin tinggi. Hal ini menjadi potensi yang sangat baik untuk mengembangkan produksi tanaman jagung di masa yang akan mendatang oleh para petani. Untuk Kabupaten Gresik sendiri, komoditas jagung menjadi komoditas unggulan selain padi, yang mana tanaman jagung ini berhasil menjadi penyumbang pengekspor jagung ke 5 negara pada tahun 2018 silam. Untuk poin selanjutnya yakni adalah analisis non-finansial, yang mana pada mini riset kali ini saya telah mewawancarai petani jagung atas nama Bapak Imron, usia 54 tahun, asal desa Sumari, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Beliau ini mempunyai garapan sawah seluas 50 x 50 meter dan merupakan milik dari petani itu sendiri. Komoditas jagung ini mempunyai masa tanam sekitar rata-rata 4 bulan. Perawatan tanaman jagung sangat penting dilakukan agar pertumbuhan tanaman dapat optimal. Perawatan dan pemeliharaan tanaman jagung ini dilakukan sejak jagung masih dalam fase bibit, sehingga untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman yang pertama yakni pengolahan lahan yang meliputi pengairan dan penjarangan. Pengairan dilakukan setelah pembibitan, yang mana proses ini penting karena tanaman jagung harus mendapatkan air yang cukup. Kemudian penjarangan tanaman jagung itu proses pengambilan tanaman jagung yang tidak dikehendaki dan dilakukan pada jumlah tanaman yang lebih dan tidak sesuai dengan lubang tanaman. Penjarangan dilakukan dengan cara mematahkan tanaman yang tidak dikehendaki tanpa harus melakukan pencabutan karena dapat merusak tanaman jagung lainnya. Kemudian selanjutnya ada penyulaman. Penyulaman sendiri ini dilakukan untuk pengecekan pada masa kurang lebih bibit 1 minggu setelah tanam. Hal ini dimasukkan untuk melihat apakah bibit yang ditanam itu tumbuh secara optimal atau tidak. Kemudian ada penyulaman. Penyulaman ini harus dilakukan secepatnya setelah penjarangan agar perbedaan antar tanaman tidak terlalu kentara. Kemudian selanjutnya ada pengendalian UPT pada tanaman jagung. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mengantisipasi pencegahan yang lebih baik. Jika tanaman sudah terserang UPT, sebaiknya melakukan pengendalian sesuai dengan jenis hama yang menyerang pada tanaman jagung tersebut, yang mana hal ini pula menjadi salah satu penyebab kegagalan panen. Hama-hama yang dapat menyerang jagung antara lain ada belalang, ulat tongkol, pengerek, ulat daun, ulat geraya, bibit lalat, dan sebagainya. Sedangkan untuk penyakit yang dapat menyerang jagung ada bulai, gosong, busuk batang, dan lainnya. Kerusakan ini disebabkan oleh serangan hama penyakit yang menyebabkan kerusakan, sehingga menyebabkan kematian pada tanaman. Perlunya pengendalian OPT ini salah satunya dengan menggunakan insektisida, fungisida, herbisida, dan pestisida oleh petani. Kemudian ada penyiangan, yang mana penyiangan merupakan proses pembersihan tanaman dari gulma.
hama maupun parasit yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung yang ditanam. Penyiangan ini dilakukan beberapa kali. Untuk penyiangan yang pertama pada saat jagung umur 4 minggu. Kemudian untuk penyiangan juga dapat dilakukan bersamaan dengan pembubuhan, yang mana dilakukan 2 minggu sekali. Pembubuhan ini merupakan penutupan akar tanaman yang timbul atas permukaan tanah dengan cara menguruk atau menimbun tanah di sebelah kanan kirinya. Pembubuhan ini fungsinya untuk memperkokoh tanaman. Nah, agar lebih efisien, pembubuhan dan penyiangan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Kemudian ada pemupukan. Pemupukan ini dimaksudkan agar tanaman jagung unsur haranya dapat terpenuhi dan dapat menunjang pertumbuhan tanaman jagung. Oleh karena itu, sebaiknya tanaman jagung dipupuk secara rutin. Kemudian selanjutnya ada analisis finansial. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut, ada input variabel mulai dari jenis benih jagung, pupuk organik, hingga bubuk dolomit, yang mana jumlah dan harga satuan sudah dijumlahkan di keseluruhannya. Ada juga kebutuhan seperti cangkul, koret, sabit. Di situ juga ada umur ekonomis, ada harga satuan, nilai awal, serta residunya. Diperoleh total biayanya. Kemudian di sini juga ada kebutuhan dari tenaga kerja yang diperlukan. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan analisis finansial. Yang pertama yakni ada total biaya, yang mana rumusnya yakni biaya tetap ditambah dengan biaya habis pakai. Biaya tetap ini diperoleh dari alat-alat yang kita gunakan tadi sejumlah Rp297.488 ditambah dengan biaya habis pakai ini berasal dari jumlah input variabel di atas, yang mana jumlahnya yakni sebesar Rp1.211 jika dijumlahkan sebesar Rp1.508.488. Kemudian ada pendapatan kotor. Pendapatan kotor ini merupakan jumlah produksi dikali harga. Jumlah produksi ini pada panen yang diperoleh Bapak Imron tadi sebesar 2.200 kg. Untuk harga jual dari petani ke pengepul sekitar 4.200, sehingga diperoleh pendapatan kotor sebesar Rp9.240.000. Nah, untuk pendapatan bersihnya yakni biaya pendapatan kotor dikurangi total biaya, yang mana diperoleh pendapatan sebesar Rp7.731.512 per panen. Untuk cash flow-nya ini berasal dari keuntungan dikurangi biaya investasi ditambah penyusutan, yang mana hasil dari cash flow seperti yang kita lihat pada PowerPoint berikut sebesar Rp5.925.636 untuk sekali panen. Nah, untuk payback period ini rumusnya ada investasi dibagi kas bersih dikali 12 bulan. Investasi ini berasal dari total biaya, yang mana dibagi kas bersih. Kas bersih ini dari cash flow kemudian kali 12 bulan, sehingga diperoleh hasil payback period 3,1 bulan. Selanjutnya ada RC ratio, yang mana RC ratio ini rumusnya penerimaan dibagi total biaya atau TC, sehingga diperoleh RC ratio sebesar 6.1. Nah, untuk BC ratio yakni jumlah pendapatan dibagi total biaya atau BC, sehingga diperoleh hasil sebesar 5.1. Nah, berdasar untuk BEP. Untuk BEP sendiri berasal dari biaya tetap dibagi harga jual per kilogram produk dikurangi biaya variabel unit produk,
seperti yang dapat kita lihat bahwa BEP-nya ini diperoleh senilai Rp84,9. Nah, untuk rumus BEP-nya ini, BEP rupiah ini ada total biaya tetap dibagi 1 dikurangi variabel setiap unit per harga jual produk per kilogram. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut, jumlah dari rumus BEP rupiah sebesar Rp355.847. Nah, berdasarkan perhitungan di atas bahwa BC rasio dan RC rasio ini lebih dari 1, yang mana artinya usaha tani komoditas jagung ini layak untuk dijalankan oleh petani. Nah, untuk selanjutnya yakni mengenai kendala dari komoditas usaha tani. Karena Bapak Imron ini mulai dari pembelian alat, pembayaran pekerja, merawat hingga proses panen dan pasca panen ini dilakukan mandiri, maka kendala yang dihadapi petani ini pada saat awal pembiayaan masa tanam jagung karena jumlah biaya yang dikeluarkan cukup besar. Selain itu, untuk iklim ini karena pada saat musim hujan airnya itu turun sangat banyak sehingga ada menyebabkan serangan hama, penyakit, dan tanaman itu menjadi rusak, yang mana hal ini tersebut dapat mengancam pendapatan panen jagung dapat menurun sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani. Untuk mengatasi pembiayaan kendala tersebut, pemerintah menyiapkan beberapa program yang dapat diakses petani seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan asuransi usaha tani. KUR ini tidak hanya dimanfaatkan untuk UMKM saja, namun juga dapat dimanfaatkan oleh petani. Program KUR ini merupakan program penguatan kapasitas permodalan petani dalam mengembangkan komoditas pertanian. Selain KUR, ada juga asuransi usaha tani, yang mana asuransi usaha tani ini menjamin pemberian perlindungan kepada petani dari ancaman resiko kegagalan panen akibat cuaca buruk, banjir, kekeringan, serangan hama penyakit, adanya organisme pengganggu tanaman atau OPT. Dengan keikutsertaan petani pada salah satu program pemerintah yang disediakan, maka permasalahan petani mengenai pembiayaan dapat terselesaikan. Seperti yang saya telah katakan tadi bahwa potensi usaha tani untuk komoditas jagung ini sangat besar, sehingga apabila kelompok tani menjalin kemitraan dengan perusahaan ini sangat menguntungkan. Nah, salah satu kemitraan yang dapat dilakukan antara petani jagung yang ada di Gresik ini menjalin kemitraan dengan perusahaan PT Petrokimia, yang mana background dari perusahaan Petrokimia ini memproduksi beberapa produk pertanian seperti pupuk Ponska, HCL, SP36, dan masih banyak lagi. Nah, dengan adanya kemitraan antara kelompok tani jagung yang ada di Kabupaten Gresik dengan PT Petrokimia, diharapkan tanaman jagung yang ditanam oleh petani memiliki hasil panen yang optimal, kualitasnya bagus, dan dapat meningkatkan jumlah produksi serta dapat memperbaiki perekonomian petani. Untuk PT Petrokimia sendiri juga bisa mempromosikan produk yang diproduksinya ini ke pasaran. Dengan adanya kemitraan yang dijalankan itu juga dapat memperkuat ketahanan pangan, ekonomi nasional, serta menjamin adanya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari pihak yang bermitra. Sebelum saya akhiri presentasi saya, ada quotes yang saya kutip dari Bill Gates. Bill Gates pernah berkata bahwa investasi di bidang pertanian adalah senjata terbaik untuk melawan kelaparan dan kemiskinan yang telah memperbaiki kehidupan miliaran. So that's all for me that I can deliver. I apologize to you all for my mistake in my speech. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.